Kalau dihitung-hitung mungkin 130 sampai 140 juta lebih, dan lebih parah lagi juga sempat pinjol juga, sampai sekarang pinjamannya juga masih banyak. Jadi dia datang depresi, lalu kita gali lebih lanjut, ternyata dasarnya ya tadi adiksi judi online. Ini adalah brain disease, ini penyakit otak yang kronis, dan ada recovery. Namun mirisnya, usai kami melakukan penelusuran di media sosial, masyarakat begitu mudah untuk mendapatkan aplikasi game judi online di media sosial. Saudara, kasus judi online kini semakin mengkhawatirkan. Berbagai strata sosial dan lapisan usia diserang masifnya sebaran judi online. Mirisnya, bagi para pecandu judi online tak hanya mengalami kerugian ekonomi, bahkan depresi hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Lantas, bagaimana dampak masif judi online? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Indonesia darurat judi online. Penetrasi judi online di tengah masyarakat bagaikan tsunami yang bikin negara tak berdaya. Jutaan situs judi online berhasil diblokir. Namun, lebih banyak lagi yang muncul sebagai penggantinya. Layaknya narkoba, judi online membuat candu yang mengakibatkan pelakunya mengalami depresi hingga gangguan jiwa. Butuh pertolongan medis agar seseorang bisa melepaskan diri dari jerat candu judi online. Untuk melihat bagaimana candu judi online merusak jiwa, kami mengunjungi Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit, Jakarta Timur. Rumah sakit ini jadi salah satu tempat rehabilitasi para pecandu judi online. Kami bertemu AR, salah satu pasien rehabilitasi adiksi judi online di RSKD Durensawit. Sudah 1 bulan lebih, ia menjalani rawat jalan di sini. Pria 28 tahun ini mengaku ketagihan judi online sejak 2023 saat masa pandemi. AR tergiur merasakan kemenangan demi kemenangan di awal bermain judi online. Awalnya saya kenal dan menjalani judi online slot itu sejak pandemi 2021 dari Januari, karena awal mulanya itu menang terus 200, 300 ribu, 400 terus menang terus, juga jadi tergiur judi online. AR adalah karyawan di perusahaan swasta sebelum terkena PHK saat pandemi menerpa. Dengan mengenal judi online, AR bertahan hidup meski sering kalah bermain. Saat itu juga pandemi, jadi kerjanya dirumahkan, dan penghasilannya karena dapat dari menang judi online. Kalau lagi ada uang aja mas, kalau misalkan emang lagi ada uang, lagi misalkan coba terus menang gitu ya, ya saya main terus. Seiring mengenal judi online, AR sering bertengkar dengan keluarga, terlebih AR kerap menjual barang demi judi online. Dari pertengkaran itulah, AR memilih berpisah dengan keluarga. Soalnya nggak ada kerjaan juga, jadi sama keluarga sering ribut sama orang tua, kakak, jadi sekarang ini jadi ngekos gitu, nggak tinggal sama orang tua di rumah. Meski tak serumah bersama keluarga, namun keluarga dan kerabat kerap melarang AR agar tidak larut dalam judi online. Namun AR tak pernah peduli karena candu judi online yang sudah melekat. Kalau keluarga sebenarnya sekarang ini sudah mulai support, dan teman juga melarang, ingetin bahaya judi online, segala macem, gimana lagi udah tergiur dari, jadi kasarnya sih udah bener-bener suka banget lah sama judi online. Meski sadar kekalahan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan kemenangan, AR terus bermain judi online. Ia selalu berpikir akan meraih kemenangan, walau kekalahan yang terus didapat.
Saat modal tak lagi ada, ia mulai menjual berbagai barang hingga mengajukan pinjaman online. Pernah jual motor, jual laptop, dan beberapa barang lainnya, dan kalau dihitung-hitung mungkin 130 sampai 140 juta lebih. Dan lebih parah lagi juga sempat pinjol juga, sampai sekarang pinjamannya juga masih banyak. Akibat tekanan kekalahan dan tagihan pinjol yang terus menghantuinya, AR mengalami depresi hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Bener-bener buat stres sih sebenarnya tahun 2023 akhir sampai 2024 ini, karena udah dapat tekanan terus ditagih sama pinjol. Jadi agak-agak depresi kayak gitu, pusing, stres, sakit kepala, gimana bisa biayain hidup sama bayar utang pinjolnya. AR kerap mengalami fase-fase berat depresi selama menjalani rehabilitasi. Di fase ini, saat konsultasi tak lagi ampuh, ia harus mengonsumsi obat penenang. Lalu kalau misalkan memang sudah di fase yang benar-benar tidak bisa hanya dengan konsultasi, dikasih antidepresan begitu untuk menenangkan. Jadi obat yang diberikan itu kalau misalkan sedang depresi, diberi obat antidepresan. AR kini mencoba memperbaiki hidupnya. Tinggal seorang diri di sebuah kos-kosan. AR berusaha meredam keinginan judi online dan bekerja paruh waktu membayar sisa utang pinjaman online. Kalau akhir-akhir ini sih dapatnya freelance, buat biaya hidup kecil-kecilan sama nyicil pinjol juga. Soalnya kalau utang pinjol tuh udah sampai puluhan juta juga sih, 80 juta lah. AR mengaku sulit untuk berhenti sama sekali. Walaupun sedang menjalani rehabilitasi, ia masih bermain judi online hingga kini, meski tidak seperti dulu. Upayanya untuk tobat dari judi online menemui banyak cobaan. AR selalu tersugesti dengan banyaknya iklan judi online yang muncul di media sosial. Apalagi sering dapat muncul iklan-iklan juga, iklan judi slot. Terus kalau diklik juga memang sama isinya, cuman beda aja webnya. Kami bertemu dengan dokter psikiatri Yeni Sinambela yang menangani para pasien adiksi judi online di RSKD Durensawit. Ia bercerita, sejak 2022, banyak pecandu judi online menjadi pasien psikiatri adiksi. Mereka datang ke rumah sakit dalam keadaan depresi, tanpa menyadari telah menjadi pecandu judi online. Jadi dia datang depresi, lalu kita gali lebih lanjut, ternyata dasarnya ya tadi adiksi judi online. Ini adalah brain disease, ini penyakit otak yang kronis dan ada recovery. Para pecandu tersebut menunjukkan gejala depresi yang beragam, seperti lebih sering emosional, tak ingin berkomunikasi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Mereka pun mengalami perasaan bagaimana rumah tangga mereka hancur karena judi, bagaimana keuangan mereka benar-benar hancur karena itu. Jadi mereka mengatakan, "Dok, kami sudah hancur-hancuran." Ternyata mereka terlibat dalam pinjol yang akhirnya membuat mereka tertekan, membuat mereka tidak bisa keluar dari ikatan itu. Jadi itu kalau misalnya yang rawat inap ya. Kalau yang rawat jalan itu biasanya datang karena tadi putus asa, seperti tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terlilit hutang yang luar biasa dan tidak bisa mengontrol lagi. RSKD Durensawit telah menangani 10 pasien adiksi judi online sejak 2022. Rata-rata, mereka berusia muda dengan usia terendah 18 tahun. Kebanyakan dari mereka terjerat judi online di masa pandemi. Kalau yang usia paling muda 18 tahun dan yang paling tua ada umur 56. Tapi yang baru-baru ini kan 18 mungkin baru kenal di masa-masa Covid lah. Itu mulai menjamur kan. Yang umur 20, 25, 30 itu lumayan berat. Mereka berani sekali beresiko. RSKD Durensawit menggunakan metode tertentu untuk mengetahui tingkat keparahan pecandu judi online. Ada yang namanya instrumen untuk adiksi, namanya SOGS atau Source Gambling Screen versi Indonesia, dan dari situ kita tahu nih dia udah di adiksi yang seperti apa, yang ringan, berat, atau yang sedang. Itu ada skornya.
skor menentukan penanganan para pecandu judi online yang akan direhabilitasi. Contoh ya, misalnya kalau misalnya 0 sampai 2 kita bilang belum ada masalah. Tapi kalau udah batasan 5, oke, kamu sudah mengalami nih adiksinya. Jadi kadang-kadang kalau pasien kita udah 20 itu udah berat. Rawat inap akan diusulkan bagi para pecandu judi online yang tingkat skornya tinggi. Biasanya diketahui dari tingkat depresi para pecandu. Yang akhirnya membuat mereka tertekan, membuat mereka tidak bisa keluar dari ikatan itu. Jadi itu kalau misalnya yang rawat inap ya. Kalau yang rawat jalan itu biasanya datang karena tadi putus asa, seperti tidak ada jalan keluar. PPATK menemukan aliran dana judi online banyak mengalir ke luar negeri. Lalu pelarian dananya, endingnya adalah ke luar negeri. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Kamboja, ada yang ke Filipina, ada yang ke Thailand gitu ya. Ada juga yang ke Amerika, ada yang ke Ireland dan sebagainya. Penetrasi judi online di tengah masyarakat Indonesia begitu masif dan seakan sulit dibendung. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengawasi transaksi dan aliran dana judi online menyebut 3,7 juta penduduk Indonesia menjadi market judi online. Sebagian besar dari mereka teridentifikasi berasal dari strata ekonomi menengah ke bawah dengan profesi beragam mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga. Pemain judi online yang teridentifikasi berdasarkan data PPATK itu kurang lebih 3,7 juta pemain. Nanti kita lihat berapa depositnya, berapa perputarannya, itu sudah sangat masif sekali gitu. Berdasarkan data PPATK memang 80% itu dari ekonomi, katakanlah ekonomi bawah, di situ ibu rumah tangga, buruh, petani, bahkan pengangguran. PPATK melakukan penelusuran terhadap aliran uang judi online di tanah air. Berdasarkan penelusuran PPATK, dana yang disetorkan para pemain judi online atau yang disebut sebagai deposit secara berjenjang masuk ke rekening pengumpul hingga akhirnya mengalir ke rekening beneficial owner atau pemilik judi online di luar negeri. Domain PPATK adalah terkait dengan bagaimana menelusuri aliran dana dari para pemain, dari level paling bawah nih, para pemain melakukan deposit ke rekening maupun e-wallet, lalu kami telusuri lagi setelah masuk ke rekening pengumpul ini aliran uangnya kemana sampai nanti tentu saja ke beneficial owner dari pemilik situs judi online tersebut. Pada 2023, PPATK mencatat nilai deposit dari para pemain judi online di tanah air mencapai 36 triliun rupiah. Dana deposit tersebut selanjutnya ditransfer ke ribuan rekening pengumpul dengan nilai transaksi perputaran uang tercatat hingga 327 triliun rupiah. Dari rekening pengumpul, sebagian dana tersebut mengalir ke luar negeri, mulai dari Singapura, Kamboja, hingga Amerika Serikat. Hingga Mei 2024, pemerintah telah memblokir lebih dari 6.000 rekening perbankan yang diduga terkait dengan transaksi judi online. Kalau kita lihat total deposit tahun 2023 saja bisa mencapai 34 triliun. Lebih ya, bisa mulai 36 triliun. Nah, dari uang 30 triliun itu tentu saja ada yang lari ke luar negeri. Banyak alirannya masih ke negara ASEAN. Di antaranya ada yang ke Singapura, ada yang ke Kamboja, ada yang ke Filipina, ada yang ke Thailand gitu ya. Ada juga yang ke luar negeri, yang ke Amerika, ada yang ke Ireland dan sebagainya. Dari sebaran para pemain judi online di tanah air, PPATK menemukan 5 provinsi pengguna judi online terbesar yang semuanya berada di Pulau Jawa. Menurut ahli digital forensik Ruby Alamsyah, platform dan situs judi online yang beroperasi di tanah air dikendalikan dari luar negeri, di antaranya di Kamboja dan Filipina. Ia mengatakan, langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah sejauh ini, yakni dengan memblokir situs-situs tersebut, belum menyelesaikan masalah.
tapi bisa memblokir blok IP address tertentu seperti yang pernah dilakukan Kominfo beberapa waktu lalu, yaitu memblokir akses internet dari Filipina maupun Kamboja. Kalau terjadi pemblokiran nama domain ataupun IP address, mereka sudah punya sistem otomatis untuk merubah nama domainnya secara cepat. Begitu juga dengan IP address yang diblokir, mereka langsung ganti dengan IP address baru yang belum diblokir sama pemerintah. Ahli digital forensik menilai perlunya pengembangan teknologi dan upaya meriset para pengembang judi online. Hal ini dapat meredakan sebaran judi online di Indonesia yang semakin mengganas. Semua patternnya apa saja, semua pola-pola yang ada apa aja, baik penggunaan IP address, penggunaan nama domain, penggunaan aplikasi tertentu segala macam, itu harus dianalisa semua. Dari pola tersebut baru bisa ditemukan metode-metode ataupun teknik-teknik terbaru untuk mengatasi judi online ini. Lantas, siapakah beneficial owner atau pemilik berbagai platform dan situs judi online yang dikendalikan dari luar negeri? Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja. 3,7 juta warga negara Indonesia terpapar judi online. Candu judi online merusak mental masyarakat. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna, candu judi online bisa mengarah kepada tindak kejahatan. Karena tidak mungkin seseorang yang sudah terjerat judi online terus menggunakan pinjaman online, terus tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan permasalahannya, pasti mereka akan melakukan kejahatan. Saudara, langkah pemerintah untuk memberantas judi online di tanah air dengan melakukan pemblokiran. Namun mirisnya, usai kami melakukan penelusuran di media sosial, masyarakat begitu mudah untuk mendapatkan ataupun menginstal aplikasi judi online. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah jenis aplikasi judi online dalam bentuk slot yang bisa dimainkan oleh masyarakat. Menurut ahli keamanan siber Ruby Alamsyah, penguncian situs judi online yang dilakukan pemerintah harus diperbaiki. Masyarakat masih mudah mengakses situs atau aplikasi judi online yang sudah diblokir. Orang IT ataupun pengguna judi online yang biasa, komunitas mereka itu gampang sekali untuk melakukan akses yang sudah diblokir oleh pemerintah. Pengguna yang ada di Indonesia yang sudah mengerti bahwa blokir itu simpel kok, cuma pakai software gitu kan. Pemberantasan judi online di tanah air dinilai telah masuk dalam fase darurat. Pemerintah pun telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Satgas Judi Online terbagi dalam dua bagian, yakni bidang pencegahan dan bidang hukum. Sejumlah kementerian dan lembaga tergabung di dalamnya, di antaranya Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, PPATK, dan TNI Polri. Tim sasaran mencoba mewawancarai anggota Satgas Judi Online terkait langkah darurat yang akan diambil. Namun, berbagai instansi yang kami hubungi, di antaranya Mabes Polri, Kemenkominfo, Kemenko Polhukam, belum berkenan memberikan keterangan. Ya, kalau bisa dilihat dengan pembentukan Satgas sudah berarti ada apa? Yang sebelumnya kan dianggap gagal gitu kan, baik itu Kominfo maupun Polri dianggap gagal, makanya dibuatlah Satgas. Jaringan judi online di Indonesia dioperasikan dari luar negeri. Namun terkait aktor yang mengendalikannya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani menduga berasal dari dalam negeri. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depannya. Menurut Beni,
Sosok pengendali judi online terungkap usai BP2MI menelusuri praktik judi online yang dikendalikan di Kamboja dan melibatkan warga negara Indonesia. Penelusuran yang dilakukan BP2MI berawal dari kasus penempatan ilegal pekerja migran Indonesia ke Kamboja. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat. Beni telah memberikan klarifikasi kepada Bareskrim Polri terkait temuan BP2MI. Ia menyerahkan pengembangan penelusuran judi online tersebut ke polisi. Lantas, akankah lahir gebrakan baru dalam pemberantasan judi online di tanah air? Saudara, pemerintah terus berupaya menekan sebaran judi online di masyarakat. Penutupan akun judi online merupakan upaya pemerintah dalam menekan munculnya aktivitas judi online di dunia maya. Masyarakat pun diharapkan agar bisa mengetahui dampak buruk judi online agar tak menjadi candu yang mematikan. Saya Brian Jabli, sampai jumpa.